Sudah menjadi rahasia umum ya, kalau biaya politik yang dikeluarkan untuk maju sebagai kepala daerah melalui pilkada langsung itu sangat besar. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon salah satunya demi mendapatkan kendaraan politik dari partai politik dan itu biayanya sangat mahal sekali. Bahkan Menteri Dalam Negeri kita Tito Karnavian pernah bilang, Bupati kalau nggak punya 30 M nggak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau ada yang bilang nggak bayar 0%, saya mau ketemu orangnya. Kebayang dong uang segitu banyak 30 M cuman bisa dibikin jadi bupati. Itu kalau orang biasa mikir 30 M itu kayak udah jadi dewa aja merasanya kalau orang biasa dapat 30 M ini cuman jadi bupati ternyata 30 M. Dan biasanya ya biaya politik yang bermiliaran itu bahkan ada yang triliunan ya, itu bukan dari kantong paslon itu sendiri. Biasanya biaya politik itu disokong oleh pemodal yang misalnya pebisnis di daerah itu dengan harapan ketika yang disokong itu menang, itu akan berdampak baik untuk bisnisnya. Contohnya, izin bisnis atau bahkan proyek dari APBD. Nah, langsung aja mari kita bahas biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh paslon pilkada ketika kampanye atau ketika mencalonkan diri atau yang biasa disebut bakal calon ya. Pertama ketika kampanye tentu saja itu ada yang namanya biaya sosialisasi. Nah, dan ketika sosialisasi ini tentu saja ada yang namanya makan, minum, kendaraan, dan bahkan hiburan. Bahkan ya, untuk satu kali melakukan sosialisasi itu bisa menghabiskan puluhan bahkan sampai ratusan juta. Nggak kebayang dah tuh udah berapa duit yang habis sama Sandiaga Uno yang melakukan kampanye 1.500 titik waktu pemilu loh. Bahkan dia dapat rekor muri loh atas pencapaian 1.500 titik kampanye pemilu selama 7 bulan. Kayaknya itu kurang tepat untuk dikatakan sebagai rekor muri untuk pencapaian 1.500 titik kampanye. Kayaknya lebih tepatnya penghabisan duit kampanye yang paling banyak selama 7 bulan. Triliunan ada kali ya. 1.500 titik loh. Nah, untuk biaya yang selanjutnya itu yang kita lihat biasanya di jalan-jalan yang namanya atribut kampanye. Atribut kampanye ini tentunya sudah menjadi kewajiban bagi para paslon ketika mengadakan kampanye. Kayak kaos, muka dia, gantungan kunci, muka dia, baliho, segede gaban, muka dia. Tentu tidak sedikit dong biaya yang dihabiskan untuk membuat atribut-atribut tersebut. Apalagi ketika kita masang baliho, itu tentu ada yang namanya tuan tanah gitu kan. Bahkan ada yang mematok harga pada tanahnya ketika dipasangi baliho gitu. Nah, yang lucunya nih, ketika kita melakukan pemilu serentak antara pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif ya, bukan serentak kayaknya. Itu kayaknya pemilihan legislatif habis itu baru pemilihan kepala daerah. Jadi ketika pemilihan legislatif dilaksanakan itu kan orang-orang tanah itu memasang harga pada tanahnya ketika dipasangi baliho. Dan ketika pemilihan legislatif seperti yang kita tahu banyak calon. Nah, jadi ketika banyak calon tentu saja tidak masalah untuk bagi tuan tanahnya. Ketika ada satu orang yang tidak mau, ya udah tinggal tunggu yang lain aja gitu kan. Banyak kok calon yang lain di pemilihan legislatif itu kan. Jadi nggak heran kalau mereka masang harganya tinggi-tinggi ketika pemilihan legislatif. Dan calon pelik ini tidak harus memilih semua wilayah untuk mendapatkan suara karena dia dibagi juga berdasarkan wilayah gitu kan.
Nah, sedangkan untuk pilkada ini calonnya hanya 2 atau 3 gitu kan, jadi agak berat juga. Nah, masalahnya nih masyarakatnya itu tidak tahu bahwa setelah pileg itu ternyata pilkada, yang mana pilkada itu calonnya cuma 2. Jadi kalau dia nggak dapat yang harga yang pertama, dia berpikir akan dapat orang yang kedua menawarkan harga. Apa yang enggak, karena harga itu terlalu tinggi. Karena seperti yang kita tahu, kalau pilkada itu harus memasang balihonya itu di mana-mana karena dia cuma berdua dan dia itu untuk daerah itu kan, untuk semua daerah yang memilih dia, sedangkan untuk pileg itu sendiri itu dibagi-bagi. Tentu itu agak memberatkan si calon pilkadanya karena ketika harga pasang tinggi seperti itu ditawarkan merata di semua daerah, ya tentu dia nggak ada pilihan kecuali pindah ke daerah lain yang lebih murah gitu kan. Jadi teman-teman yang ketika rumahnya biasanya dipasangi baliho, mohon diperhatikan dulu itu sedang pilkada atau pileg. Tolong diperhatikan dulu. Kalau pileg silahkan naikkan harganya karena calonnya banyak. Nah, sedangkan untuk pilkada itu calonnya hanya 2 atau 3 dan yang milih harus semua wilayah gitu kan. Sedangkan untuk pileg kan yang milih tergantung wilayah, nggak semua wilayah juga. Kalau pileg pasang harga tinggi, kalau pilkada silahkan pasang harga rendah, biar tetap dapat duit. Pinter dong. Walaupun nggak suka politik tapi ngerti lah politik, biar dapat duit gitu kan dari politik. Nah, untuk biaya selanjutnya itu ada gaji tim sesnya. Tentu saja ketika orang ingin maju ke pilkada tentu ada yang namanya tim ses. Dan tidak semua orang tim ses itu hanya ingin dibayar gorengan dan hanya dibayar kaos atau nasi kotak. Yang enggak lah. Orang itu juga kerja, ya orang itu juga mau duit. Ada beberapa orang yang mencari duit juga di momen-momen pilkada seperti itu. Bahkan banyak orang yang menggantungkan dirinya dari pemilihan umum. Bahkan ada yang mahasiswa di Jogja itu kerjanya masang baliho aja. Dia mahasiswa, tapi dia cukup akrab kayaknya dengan orang-orang Patai dan dia itu biasanya itu masang baliho di Jogja. Dan satu baliho itu kayaknya kalau nggak salah 10.000 atau 20.000 gitu. Itu satu baliho dan tidak baliho besar, baliho kecil aja. Itu dia pasang secara acak 10.000, 10.000, 10.000 kan lumayan gitu kan. Buat nambah hidup, ya kan? Apalagi anak kuliahan, itu bagus banget buat mata pencarian. Nah, untuk biaya selanjutnya ada biaya kalau-kalau serangan fajar. Tidak usahlah kita pungkiri, memang ada yang namanya serangan fajar. Bahkan ada beberapa warga yang menempel di rumahnya menerima serangan fajar. Itu kayak udah menerima pesanan makanan Padang aja. Kayak menerima pesanan nikahan, hitanan, tapi ini dalam konteks pemilihan umum gitu kan, menerima serangan fajar. Welcoming kali ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kita bakal calon pilkada. Nah, ketika kita ingin mengajukan diri untuk jadi calon pilkada, tentu itu melewati beberapa tes untuk agar orang-orang yang sembarangan yang pengen maju itu bisa tersaring gitu kan. Nah, ada dua jalur yang bisa kita lalui ketika kita ingin maju ke pilkada. Yang pertama itu ada jalur parpol dan jalur independen. Nah, untuk jalur partai politik sendiri itu tentu kita harus berhubungan dengan partai politiknya itu. Nah, terus berapa sih biaya yang dikeluarkan? Oh, besar kali. Untuk kita bisa maju di pemilu pilkada itu kita harus mendapatkan 20% threshold dari DPRD di daerah itu sendiri. Jadi misalnya nih, di suatu kabupaten
di DPRD-nya itu ada 100 kursi. Nah, untuk kita bisa maju sebagai pilkada, itu kita harus bisa mendapatkan dukungan dari 20 kursi di DPRD itu sendiri. Nah, biasanya nih untuk mendapatkan kursi itu tentu kita harus berkomunikasi dengan partai politiknya untuk mendapatkan kursi tersebut. Dan untuk mendapatkan itu tentu biasanya ada yang namanya mahar politik. Memang ada beberapa partai yang memungkiri bahwa tidak ada mahar politik di partainya, tapi kita tidak usah pungkiri lah bahwa memang ada yang namanya partai politik, apalagi di Indonesia. Mahar politik itu sangat lazim untuk partai politik. Dan biasanya nih, untuk satu kursi yang mereka punya di DPRD itu biasanya dipasang harga oleh partai politik itu 1 miliar atau bahkan lebih ya. Jadi kalau ada 100 kursi di DPRD dan kita harus mendapatkan 20%, yang artinya kita harus dapat 20 kursi, itu berarti kita harus punya uang lebih dari 20 M. Nah, itulah kenapa kalau kita yang biasanya orang yang biasa, rakyat jelata, ketika ingin maju pilkada, apalagi mau lewat jalur parpol, tapi nggak punya uang 20 M, habis kita. Makanya akan lebih menguntungkan ketika orang parpol yang maju sebagai pilkada, karena dia sudah mendapatkan kursi parpolnya sendiri di DPRD itu. Apalagi kalau udah cukup 20% ya. Kayak umpamanya ketika ada seorang calon maju dari Golkar, sedangkan di Golkar itu sendiri sudah sampai 25% memiliki kursi di DPRD, itu artinya tidak usah mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi kan untuk mendapatkan kursi dukungan, karena di DPRD-nya sendiri parpolnya itu udah sampai di threshold-nya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu jalur independen. Nah, untuk jalur independen itu emangnya biaya apa aja sih yang keluar? Emang sampai miliaran? Sampai banget miliaran. Apalagi kalau di ranahnya gubernur ya. 10 M bisa kali mungkin. Mungkin ya. Untuk maju independen itu ada keluaran yang namanya biaya survei dan pengumpulan KTP pendukung bakal calonnya. Jadi ketika kita ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah di suatu daerah, itu kita harus mendapatkan dukungan KTP dari orang daerah itu tersebut. Jadi ada jumlah-jumlah yang harus dipenuhi agar kita bisa masuk ke dalam pemilu. Nah, daftar listnya itu sebagai berikut. Untuk tingkat gubernur, dengan penduduknya kurang dari 2 juta, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 10% dari jumlah penduduknya. Dan untuk 2-6 juta penduduk, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 8,5%. Dan untuk 6-12 juta penduduk, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 7,5%. Dan untuk lebih dari 12 juta, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 6,5%. Itu berarti kalau diakumulasikan rata-rata yang harus dikumpulkan itu ada sekitar ratusan lebih KTP yang harus dikumpulkan untuk bisa maju sebagai kepala daerah, sebagai calon kepala daerah di tingkat gubernur. Dan untuk di tingkat bupati atau wali kota, untuk penduduk yang kurang dari 250.000, itu dukungan yang harus dikumpulkan adalah 10%. Dan untuk 250-500.000 penduduk, itu dukungan yang harus dikumpulkan 8,5%. Dan untuk 500-1 juta penduduk, yang harus dikumpulkan adalah 7,5% dukungan. Dan untuk lebih dari 1 juta penduduk, itu yang dukungannya harus dikumpulkan adalah 6,5%. Nah, untuk mengumpulkan ratusan ribu
di tingkat gubernur dan puluhan ribu di tingkat bupati ini tentu bukan usaha dan biaya yang mudah dong. Butuh yang namanya biaya ekstra dan usaha ekstra untuk mendapatkan dukungan KTP dari penduduk tersebut gitu kan. Makanya ketika ingin maju jalur independen itu lebih mudah di daerah-daerah kecil kayak daerah-daerah yang masih asri, desa-desa gitu kan, ketimbang perkotaan yang lebih maju gitu, yang perpindahan orangnya itu terhadap pekerjaan maupun tempat tinggalnya itu cepat. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita mendapatkan KTP orang itu untuk dukungan maju sebagai calon pilkada, itu tidak berhenti sampai di situ. Masalah yang biasanya terjadi ketika kita maju sebagai independen itu yaitu di verifikasi faktual namanya. Ketika ada orang ingin maju melalui jalur independen, itu proses yang paling sulit biasanya bagi calon itu sendiri adalah verifikasi faktual. Nah, kenapa? Karena tidak cukup hanya dari mengumpulkan KTP-nya aja, tapi juga harus diverifikasi oleh orang KPU-nya itu sendiri. Dan biasanya terdapat beberapa hambatan ketika melakukan verifikasi oleh KPU itu sendiri. Contohnya, ketika petugas tidak bisa menemukan alamat yang bersangkutan sesuai dengan KTP karena dia udah pindah gitu kan. Apalagi di kota itu perpindahannya orang cepat sekali. Selanjutnya, orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia sejak setahun yang lalu atau sebelum verifikasi dilakukan. Nah, selanjutnya orang yang bersangkutan tidak merasa memberikan KTP untuk yang mendukung si bakal calon. Biasanya nih tim ses yang tai nih, yang asal minta KTP orang aja nih, yang kayak gini nih, tanpa adanya penjelasan gitu kan. Asal ngambil KTP orang aja, catat, habis itu dapat duit dia kan, menang sendiri aja. Nah, untuk masalah terakhir yang sering dialami yaitu orang yang bersangkutan sedang tidak ada di rumah atau pergi dinas keluar kota. Tentu saja itu juga mempengaruhi karena orangnya sendiri tidak ada. Jadi tidak bisa disetujui oleh KPU-nya itu sendiri ketika diverifikasi. Misalnya nih, ada 5 pemilih dalam satu rumah. Dan ketika diverifikasi, tiga orang ada di rumah, tapi duanya lagi nggak ada. Ya udah, yang duanya lagi itu dicoret. Akhirnya jadi kayak mana ya? Terpaksa si calon kepala daerah harus mencari lagi, si bakal calon itu harus mencari lagi orang lain untuk menggantikan dua orang yang dicoret itu tersebut. Dan bahkan ya katanya, kalau nggak salah, ketika ada satu orang yang dicoret, itu harus diganti dengan 4 orang. Katanya kalau nggak salah. Dan pasti masih banyak lagi lah biaya-biaya maju untuk pilkada yang tidak saya ketahui. Dan dari yang saya sebut-sebutkan tadi saja itu sudah banyak banget. Triliunan bisa kali sampai itu. Nggak salah juga bahwa Mendagri kita bilang 30 M untuk maju sebagai wali kota itu. Emang bener, kenyataan itu mah. Tingginya biaya politik yang dikeluarkan ini pula lah yang salah satunya menjadi alasan kenapa banyak pejabat-pejabat kita yang korupsi. Karena yang dikeluarkan banyak sekali. Tentu untuk yang digantikan harus ada dong. Bahkan kayaknya kalau dihitung gajinya selama 5 tahun dibandingkan dengan biayanya yang maju sebagai pilkada itu kayaknya lebih besar biayanya dia maju deh daripada gajinya. Tapi banyak juga ya orang gila yang berebutan akan hal itu. Dari situ kita bisa tahu bahwa orang ini bukan mengincar gajinya, orang ini mengincar kekuasaan.
Orang ini mengincar koneksi-koneksi yang bisa didapatkan dari posisi itu. Nggak mungkin orang ini hanya mengincar gajinya. Nggak sebanding sama yang dikeluarkan, men. Segitu aja dulu untuk kali ini. Terima kasih buat yang udah mendengarin sampai akhir. Ciao.